Saya datang ke sini tidak main-main. Yang butuh bensin tuh orang lain juga butuh sama. Dan saya akan negosiasi. Kalau tidak diikuti terus, saya yang akan memimpin kalian. Dari video ini kita akan belajar melalui sebuah momen saat Kang Deddy Mulyadi secara spontan turun ke lokasi demo warga di depan depo Pertamina. Situasi sempat memanas ketika warga nekat memblokade total akses keluar masuk truk pengangkut pasokan BBM. Disinilah KDM hadir sebagai penengah, menenangkan massa, sekaligus memberikan edukasi penting agar perjuangan warga tidak salah arah dan tetap mengutamakan kepentingan umum yang lebih luas. Konflik warga kamera. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Sok. Demonya jangan mengganggu orang lain. Yang bapain yo. Hentikan dulu. Yang ngomong berhenti dulu yang ngomongnya. Dengarkan dulu Pak Haji. Demonya tidak boleh mengganggu ketertiban lalu lintas. Orang lain hari ini banyak yang berkepentingan. Mau kerja, mau ke sekolah, mau dagang. Kita demo tujuannya untuk kepentingan kita, tapi banyak orang lain yang terganggu. Ini jalur strategis ya. Semua masalah bisa dibicarakan dengan baik. Urusannya apa? Masalahnya apa? Coba. Sok. Urusannya apa? Masalahnya apa? Saya tadi lewat di sini. Mobil macet, ada yang demonstrasi menutup jalan. Tidak boleh, ya. Kasihan orang lain. Jangan sampai kita punya hajat, banyak hajat yang dirugikan. Benar nggak? Kita juga nggak mau, misalnya orang dari arah timur mau ke Jakarta, mau ke Karawang Barat. Ada kepentingan yang sangat mendesak, tiba-tiba tertutup oleh kegiatan ini. Mau nggak kita digituin orang? Enggak. Sok, masalahnya apa? Saya pengen nanya, masalahnya apa? Udah 23 tahun belum ada. Ya, seorang yang ngomongnya. Siapa? Ya, yang ngomongnya apa? Sok, yang ngomongnya apa? Masalahnya apa, Sok? Masalahnya saya ingin ada pembebasan dari Pertamina. Kenapa pengen dibebaskan? Iya, karena ada pencemaran, itu warga banjir. Apa masalahnya apa? Ibu, sebentar dulu. Ibu orang sini. Iya, asli orang sini. Orang sini sudah berapa tahun tinggal di sini? Saya dari kecil di sini. Dari kecil di sini. Ada depo di sini. Belum ada. Belum ada depo. Nah, sekarang nanya, dampak dari pembangunan depo itu apa? Dampaknya bagi warga? Suka banjir. Banjir bau. Yang bau apa? Bensin. Oh, bensin yang dimasukin ke tangki. Mengganggu pernapasan Pak Haji. Sudah di lab belum? Sudah ada audit lingkungan belum? Sudah dibuat audit udara belum? Ya, jadi kita bukan, maksud saya mengatakan sesuatu kan harus ada dasarnya. Kita ngomong harus ilmiah. Nah, Ibu, kalau pencemaran udara, mobil di sini tiap hari mencemari, pabrik mencemari. Nah, depo ini mencemarinya apa? Baunya bau apa? Ya, sebentar dulu, sebentar. Satu-satu. Enggak, maksudnya saya itu pas lokasinya itu. Iya, sebentar dulu. Saya dengar Ibu dulu ya. Sok terus. Masalahnya apa? Hah? Iya, Bau. masalahnya bau. Selain bau apa? Kebanjiran. Kalau hujan banjir. Iya. Kenapa jadi banjir? Ya, saluran
ditutup oleh benteng. Benteng dari depo Pertamina. Ya, salurannya tertutup oleh benteng depo Pertamina. Dampaknya jadi banjir. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh depo ini? Jangan dulu pembebasan, ya kan? Saya jangan dulu ujuk-ujuk gini. Sebentar dulu. Jangan ujuk-ujuk dulu pembebasan. Solusi pertama adalah kalau solusinya bau, bagaimana baunya hilang? Itu pertama. Kalau solusinya banjir, bagaimana banjirnya terhindar? Jadi kalau ujuk-ujuk pembebasan nanti disangkanya memang pengen tanahnya dibebasin. Jangan sampai begitu persepsinya. Gimana, Sob? Berdempet dengan kantornya. Oh, jadi rumahnya sudah berdempet dengan Pertamina. Dikhawatirkan kalau terjadi ledakan, kebakaran, warga yang korban itu pernah nggak meledak? Ya belum, Pak. Nah, kita tidak berharap meledak. Nanti kita lihat aturannya ya, harus berapa jarak rumah ke depo Pertamina. Ya. Saya kan harus kita lihat aturannya harus berapa. Kalau aturannya harus berapa, tinggal lihat. Lebih dulu Pertamina, lebih dulu warga. Kalau ya, kalau lebih dulu warga, maka Pertamina nanti kita minta untuk melindungi warga. Ya, boleh. Di dalam ada manajemennya nggak? Ada manajemennya. Kan yang mutusin bukan di sini, pasti yang mutusin manajemen di Jakarta, ya kan? Nanti saya bantu untuk ngomong manajemen di Jakarta. Kita nanya untuk manajemen yang di sini, ya. Nanti saya bantu untuk ngomong di dalam. Ya. Biar masalahnya kelar. Bapak mau ngomong apa? Saya sebagai gini ya. Kan pakai ini biar kedengeran. Kan masalahnya di kita kan samping bau. Nah, kita samping dari sebelah timur. Bapak sebelah mana tinggalnya? Timur, samping Pertamina. Bukan 50 meter kalau kandang pas ya. Nah, kalau pelatihan hidran itu setelah pemadam sampai bau ke kandang saya. Bapak kandang apa? Kandang kambing. Kandang domba. Ya, domba. Seberhiji dombana. Kayak 17. Pernah paeh teu ku bau? Pak emang itu kan khawatir Pak. Khawatir. Nah terus lamun itu mesin dihirupan, teh blank teh mesin teh bising Pak. Oh, bising. Itu 2 minggu sekali 2 kali. Artinya warga terganggu oleh kebisingan mesin. Ya, sampai malam. Pernah ada dia ngobrol nggak dari Pertaminanya? Sering. Saya sering protes. Sekarang emang sekarang pindah ke sana dia. Pindah ke nggak ada tanggapan apa-apa, nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Ya. Terus Ya. Di sini aja ngomongnya di sini. Di sini. Di sini. Sampai saya nanti ngomong sama jajaran direksi Pertaminanya, saya bantu. Masalahnya apa? Sok. Ayo. Begini Pak ya, Kesini Bapak biar ngeliat. selama Pertamina berdiri, Depo bukan Pertamina. ya depo ya, selama depo Pertamina berdiri di sini selama berapa tahun kurang lebih? 20 tahun. Itu kompensasi dari pihak perusahaan. Kalau misalkan dibandingkan dengan prosedur atau aturan undang-undang itu jauh Pak. Kompensasinya apa? Satu, misalkan terkait dengan ketenaga kerjaan, ya, itu banyak hasil survei teman-teman di lapangan banyak dari masyarakat luar. Sedangkan kan aturan pemerintah 60% itu kan dari kita. Terus yang kedua? Yang kedua, masalah lingkungan. Kadang memang tidak tiap hari bau tercium, tapi kan Yang bau tadi sudah disampaikan. Apalagi yang bau, yang bising sudah. Bapak mau ngomong apa lagi? Dua masalah Takut meledak. kekhawatiran warga ya, kekhawatiran warga. Tadi kalau kebakaran meledak, terjadi ledakan, itu membahayakan keamanan warga. Terus apa lagi? Ya intinya peningkatan perekonomian aja untuk masyarakat Ekonominya apa? Bawaan Barat. Perekonomiannya? Ya dalam bidang masalah tenaga kerja. Ya udah tadi. Atau kerjasama dengan masyarakat sekitar. Ya, kerjasama apa? Ya dalam bentuk apa aja Pak? Yang pasti menguntungkan untuk masyarakat. Kita ini harus konsisten, tidak boleh ditukar-tukar oleh yang lain. Ya. Kalau kekhawatiran warga satu terjadi kebakaran, Ya. kan? Betul. Yang kedua pencemaran udara, ketiga pencemaran suara, ya kan? Yang keempat banjir. Ini aja.
Jangan nanti ditukar oleh yang lain. Saya tidak suka kalau kita teriak-teriak, dimobilisasi oleh beberapa orang, setelah itu minta kompensasi yang tidak ada kaitannya. Misalnya dikompensasi dibagi sembako, saya nggak setuju. Dikompensasi dengan layanan kesehatan, saya tidak setuju. Karena yang paling utama adalah warga harus nyaman, ya kan? Dikompensasi dengan bekerja, saya juga tidak setuju. Kenapa Bapak tidak setuju dikompensasi? Sebentar dulu, tidak setuju. Karena yang jadi problem utama adalah warga tidak mau bising, warga tidak mau pencemaran udara, warga tidak mau pencemaran suara. Warga ingin jarak antara depo dengan warga jauh, titik. Nggak boleh. Kalau nanti ditukar dengan pekerja, nanti kalau ditukar lagi dengan sembako, kalau ditukar dengan kerjasama ekonomi, nanti demo lagi. Beres-beres. Masalah utamanya adalah jarak. Karena tidak, Pak, kalau dikompensasi bekerja tidak akan kebagian semua. Dikompensasi sembako sewaktu-waktu. Ya kan? Nanti ribut lagi. Yang difokus utama adalah ingin jarak antara rumah dengan depo itu ada jaraknya. Titik aja itu dulu. Gitu loh. Orang kadang-kadang warga di sekitar Indonesia juga aneh-aneh, pencemaran ditukar dengan kompensasi beras. Kan aneh. Urusannya adalah pencemaran udara, pencemaran suara, ya kan? Urusannya itu kan. Kekhawatiran terjadi musibah. Maka solusinya adalah jarak antara depo dengan warga sesuai aturan harus berapa jaraknya. Itu loh, Pak. Jadi bicaranya itu aja. Nanti kalau pekerja nanti direkrut 7 orang yang lain tidak setuju. Ya, fokus itu, ya, fokus itu. Saya hanya akan mengomongin itu aja yang sesuai dengan aturan. Setuju nggak? Nah, nanti saya meminta ketemu, ya. Mau dibantu kan? Mau dibantu. Kalau mau dibantu SPBU-nya harus lewat dong. Nggak boleh. Tapi kan ini belum deal, Pak. Belum selesai. Kenapa? Nggak, saya tanggung jawab. Belum di ACC. Enggak, ini kan mengganggu ke SPBU yang lain. Saya nggak mau, Enggak, ini kan mengganggu ke SPBU yang lain. Bukan saya di belakang sini. Setiap pagi bau jam. Saya akan negosiasi, saya bantu. Tapi SPBU tidak boleh terbantu. Saya bantu. Saya kan akan ikut nego di dalam. Iya. Saya bantu nego di dalam. Saya bertanggung jawab. Tapi SPBU yang lain tidak boleh terlambat. Untuk harga saya 20 tahun lupa di sini, Pak. Mungkin kemarin tidak baik. Yang benar tuh baru sekali aja, Pak. SPBU yang lain, Pak. Kalau di tempat di Subang, di tempat lain SPBU hari ini kering gara-gara pengiriman terlambat, kan orang lain juga rugi. Yang penting tujuannya kan yang penting tercapai. Masa nggak pakai tangan saya? Bukan hanya mundur untuk semuanya, mundur, tolong mundur. Mundur. Kalau ini tidak berhasil, saya yang akan duduk di sini. Maju dulu. Sok, maju dulu. Maju dulu. Hidup Bapak Sunda! Sok. Hidup Bapak Sunda! Pak Deddy Mulyadi! Saya datang ke sini tidak main-main. Saya akan bereskan masalah ini, tapi kita saling menghargai. Yang butuh bensin tuh orang lain juga butuh sama di tempat lain, ya. Saya minta ini keluar dulu, ini jalan, dan saya akan negosiasi. Kalau tidak diikuti terus, saya yang akan memimpin kalian.
Pesan moralnya yaitu, konflik ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya keseimbangan antara objek vital nasional dan hak hidup masyarakat. Di satu sisi, warga harus bijak dalam menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu kepentingan publik. Namun di sisi lain, perusahaan negara juga memiliki kewajiban mutlak untuk menempatkan keselamatan dan kesehatan lingkungan warga sekitar sebagai prioritas utama di atas segalanya.